Selanjutnya ada Pak Amran, silakan Pak Amran. Halo, ya. Ya, Eh, Makasih Mas Yoyo sebelumnya. Eh, Mas Hasan, ini saya sebenarnya udah cukup lama ya follow Kaus, terus Kaus Tina, terus profilnya Mas Hasan karena saya tertarik memang buat studi lanjut di Kaus. Nah, yang jadi pertanyaan saya pertama itu satu orang profesor itu rata-rata mengambil mahasiswa itu berapa per 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 semester? Apakah ada kuotanya? Kemudian jika ada, itu pertimbangannya apa ya Mas ya? Apakah budgetnya? Apakah mungkin riset risetnya atau gimana gitu? oke. Karena karena sebenarnya kebetulan saya eh, sekitar 2 bulan lalu saya pernah interview sama ini especially Profesor Slim ya Mas ya. Eh, Sekitar 2 bulan lalu saya pernah interview sama Profesor Slim. Terus dia itu menyatakan bersedia gitu. Cuman katanya nanti mendaftarnya di bulan Agustus karena belum belum buka. Nah, masalahnya apa namanya nih? Dia tidak ada konfirmasi secara tertulis itu by email atau apa gitu kan. Nah, jadi saya rada-rada khawatir nih karena dari bulan 5 ke bulan Agustus itu kan ada range waktu yang cukup lama gitu. Nah, saya takutnya eh, tiba-tiba ada perubahan atau apa gitu. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua, pada saat admission di kampus itu eh, apa sih yang jadi poin penilaian dari si HRD dari profil kita gitu. Udah cukup. Makasih, Mas. Oke, sama. Jadi pertama tentang kuota di masing-masing profesor ya. Itu sebenarnya nggak bisa ditentukan, tapi untuk teman-teman yang pengen tahu cara mudahnya itu gimana, buka aja webnya, karena ini kan teman-teman dari Tilko ya. Kalau Tilko mungkin fakultasnya masuk di CIMSI. Nah, tinggal buka cimsi.kaus.edu.sa. Nah, caranya gimana? Tinggal muncul profil saya. Tinggal dipilih jurusannya di bagian bawah. Misal saya pilih Electrical and Computer ini. Nah, di sini ada list lab yang bisa kita cek. Kira-kira kita bisa masuk kemana gitu. Contoh langsung ke lab saya ya. Atau sekaligus lab yang agak telkom ini. Nah, tinggal dilihat di sini people, student. Nah, di sini kebetulan lab saya itu salah satu lab yang besar. Yang di grup ini S2 dan S3-nya itu ada 30-an. Karena profesor saya udah apa ya? Udah senior. Jadi semenjak kaus didirikan 2009, beliau ini sudah jadi faculty di sini. Terus ada lagi mungkin lab yang agak muda, contohnya ini, lebih mudah kalau nggak salah. Kalau kita lihat studentnya, ini current student ya. Studentnya cuma ada masternya 2, PhD-nya 4, 8, 12, 12 ditambah MS PhD 14. Jadi itu tergantung dari profesornya. Apa pertimbangannya? Pertama memang benar apa yang dikatakan Mas Amron ini dari kebutuhan orangnya. Ada riset misal yang membutuhkan anggaplah open run. Ya profesor nanti hire yang sekiranya bisa handle project ini. Itu dari kompetisinya. Terus dari budget. Itu juga betul. Sebanyak apa budget yang profesor punya untuk menggaji student ini. Kalau master itu gaji dari kampus, kalau PhD gaji itu dari budgetnya profesor. Jadi untuk rekrutmen student itu ya benar-benar harus dicek juga budgetnya. Itu budget apa ya gaji gaji muridnya. Tapi kalau untuk riset itu serealistis apa riset kita itu bisa didanai gitu.
Terus tadi tentang oprek, ya. Nah, tentang oprek itu mungkin kalau saya dulu daftar KAUS, kan profesor udah oke. Dan waktu itu pendaftaran juga belum dibuka. Nah, itu yang saya persiapkan, ya udah sambil nunggu itu, cek kampus-kampus lain. Kebetulan saya juga buat plan B dan C-nya itu ada daftar di Australia. Di mana? UNSW di Sydney. Sempat sampai wawancara. Terus ada juga di King Fahd. Tapi waktu itu alhamdulillah sekitar bulan Januari 2022 itu wawancaranya itu baru ada pengumuman. Memang kekurangannya itu memang kita dalam posisi abu-abu, lebih baik kita ambil alternatif lain supaya kalau ada hal yang nggak kita harapkan kita ada pilihan lain gitu mungkin. Terus ya itu, soalnya memang benar tutup. Nah untuk kasusnya Zaki kemarin itu sebenarnya walaupun dibilang ada aplikasi ditutup, kan ada yang slot-slot ini yang apa ya, slot-slot emergency gitu. Nah kebetulan ada project yang dibutuhkan dan inline, jadi bisa dimasukkan. Jadi case-nya sangat variatif, yang intinya itu, lebih baik kita ada plan-plan lain juga. Itu mungkin Mas Amran.